Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Asah Bakat Anak Melalui Seni. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Vina dan juga Ibu Desta dari SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Nah kita lanjutkan sedikit Ibu, pembahasan tadi sempat terpotong karena jeda pariwara. Karena kan seni tadi tidak bisa dinilai dengan angka gitu ya, tapi kompetisi ini tetap banyak nih. Sedangkan antusias dari anak-anak untuk ikut ekstrakurikuler khususnya tari saja sudah cukup tinggi dengan diadakan pertunjukan. Nah ini meyakinkan anak-anak ketika hasilnya belum sesuai ekspektasi seperti apa, Bu? Karena kan anak-anak apalagi sekolah dasar ya, Bu ya, sulit rasanya, masih sulit untuk memberitahu, oh kita nih ikut kompetisi nih, ikut lomba nih nggak semuanya menang tapi ada yang kalah juga. Itu kan gimana tuh, Bu? Orang dewasa atau orang tua yang ada di sekitar anak-anak ya, mereka belum ngerti nih misalnya oh saya kalah atau ada yang menang gitu kan, pasti marah gitu kalau kalah. Nah tugas kita adalah memberi pemahaman kepada mereka untuk bahwa yang dinilai itu tidak hanya hasilnya tapi juga prosesnya gitu. Nah jadi nanti akan menjadi tugas bagi guru-guru, terutama guru pendamping dan guru pelatihnya, itu bagaimana ketika dalam setiap proses, ketika latihan, anak-anak selalu diapresiasi. Jadi sekecil apapun perkembangan yang mereka dapatkan di setiap latihan, itu harus diapresiasi sama guru dan orang dewasa yang berada di sekitar mereka gitu. Jadi mereka tidak kemudian hanya terfokuskan pada apresiasi antara menang dan kalah. Tapi ketika proses latihan sebelum pertunjukan ataupun perlombaan, mereka sudah mendapatkan cukup keyakinan, apresiasi dan kepercayaan dari para gurunya gitu. Itu tugas gurunya lagi memang berat. Oke, jadi memang tugas gurunya ini berat sekali ya, Bu. Kayak saya nggak sanggup lah kalau saya, karena cukup kompleks sekali ya, Bu, dari mengikuti perlombaan dari sebelum, saat, dan juga setelahnya pun masih ada tugas belum selesai ya, Bu ya. Artinya ya. Nah, jadi kalau Ibu Desta sendiri melihat timnya antusiasnya seperti apa setelah perlombaan ini, Bu? Apakah semakin meningkat? Apakah ketika hasilnya sesuai ekspektasi dia baru meningkat, dan ketika tidak sesuai ekspektasi tiba-tiba menurun, atau seperti apa? Iya, kebetulan kita ambil contoh ya Mas ya, untuk TVRI kemarin. Kebetulan kita kan dapat juara, tapi mereka nggak juara satu, karena tahun kemarin mereka juara satu. Jadi waktu tahun ini mereka nggak juara satu, mereka nggak kecewa. Kan ada yang nangis pada saat pengumuman. Jadi pada saat itu juga saya, orang tua yang lainnya juga memberikan semangat lagi. Anaknya dipeluk, anaknya dikasih motivasi lagi. Nah nggak apa-apa, kita masih ada kesempatan yang lain lagi. Diberikan motivasi, diberikan semangat. Dan untuk besok-besoknya, setelah itu besok-besoknya malah mereka mau ikut lomba lagi. Bu, aku mau Bu ikut lomba lagi, di mana Bu? Jadi mereka semangatnya nggak pudar. Untuk kita, tugas kita tadi untuk memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak. Dan dengan konsep yang berbeda lagi ya, Bu ya. Kalau tari tadi kan Ibu bilang dan sampaikan kalau beda-beda tuh ya setiap pertunjukan dan penampilannya di setiap perlombaan. Tapi kan Bu, kalau misalkan dia bentuknya adalah event ataupun festival, bukan perlombaan, harusnya kan nggak ada masalah itu, Bu. Kita nggak harus 2-3 kali untuk memberikan pengertian kepada anak-anak, Bu. Gimana kalau menurut Bu Desta? Tampil, maksudnya mau tampil ya? Iya, ini sifat ininya festival, bukan perlombaan. Gitu. Ya semuanya dapat hadiah lah gitu. Semua dapat hadiah. Oh ini yang terbaik, ini konsep terbaik, ini pakaian terbaik misalnya. Itu gimana kalau menurut Ibu? Ya kalau tidak ada kompetisi pada saat itu. Jadi bukan juara 1, 2, 3. Iya, kita tetap kasih motivasi dan tampilkan yang terbaik.
Apapun keadaannya nanti tampilkan yang terbaik. Memang ini bukan lomba, tapi kalian dilihat diolok orang-orang banyak. Jadi apapun hasilnya nanti kalian harus tetap tampilkan terbaik. Anggap saja ini adalah penampilan kalian yang paling terbaik. Jadi tetap maksimal seperti biasanya kalian. Berarti lebih enak yang sifatnya festival ya Bu, bukan perlombaan sebenarnya. Supaya nggak 2-3 kali kita meyakinkan anak-anak nih Bu. Dua-duanya enak. Nggak masalah berarti kalau Ibu ya. Enggak. Kalau Ibu seperti apa Bu? Ibu wakil kepala sekolah. Beda treatmentnya mungkin ya. Iya. Kalau dari festival mungkin lebih ke treatment seperti yang saya bilang tadi, kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana mereka harus tampil, guru meyakinkan mereka harus tampil yang terbaik karena ini dilihat dan ditonton oleh orang-orang gitu kan. Ketika nanti perlombaan, treatmentnya mungkin dari gurunya beda lagi. Iya, 2-3 kali sampai 4 kali itu Bu iya kerjanya gitu. Bu kalau perlombaan ya Bu ya. Tapi saya yakin guru-guru, apalagi guru Al-Azhar nih, salah lah ya, bisa ya udah Apa saya. sih, Bu? Insya Allah ya. Kalau Ibu sendiri ngajarnya di kelas rendah ya Bu ya? Iya. Di kelas berapa tuh Bu? Kelas 1 sekarang. Tahun kemarin kelas 3, sekarang dipercayakan kelas 1. Nah ini kan treatmentnya juga beda ya Bu kalau kelas rendah ya Bu. Kalau Ibu seperti apa Bu menghadapi siswa yang mungkin sangat random sekali kalau di Kelas ya. kelas rendah ya Bu ya? Iya. Gimana Bu kalau Ibu menghadapinya? Karena saya lihat apalagi ini kita belum bicara ngajarin tarinya nih ya Bu ya. Iya. Kita mau belajar di kelas saja, suruh mantep diam di kursinya Tertib, aja mungkin udah. Kalau Ibu seperti apa Bu menghadapinya? Ya. Bagi tipsnya dong. Bagi tipsnya. Iya. Yang pertama pastinya mereka itu lihat kesan pertama ya Mas ya. Jadi waktu kita sudah kenal mereka, pasti dia lihat kesan pertama kita dan kita memberikan kesan pertama yang paling menurut kita terbaik, memberikan senyuman yang paling manis untuk mereka, memberikan arahan dengan kata-kata lembut. Tidak bisa kita kesan pertama yang harus teriak-teriak, tidak bisa. Jadi yang kesan pertama itulah yang ditangkap para anak-anak, apalagi anak kelas rendah. Ya, jadi memberikan kelembutan, memberikan senyuman, memberikan arahan yang dengan tidak teriak-teriak, menurut saya seperti itu. Nah kalau di belajar tarinya nih Bu, ada nggak Bu siswa di kelas rendah nih yang kalau dia belajar di kelas itu sibuk berlari-larian kerjanya, tapi kalau belajar tari dia justru semangat, dia justru lebih fokus, lebih cepat menangkap. Ada nggak sih Bu yang seperti itu? Ada, pasti ada karakternya seperti itu. Kebetulan anak saya sendiri ya, kelas 1 Madinah itu saya tangkap waktu belajar dengan saya, dia pendiam. Pendiam, kurang aktif seperti itu. Tapi pada saat dia lagi latihan ekskul tari, memang dia benar-benar gerakannya pas, dilihat fokus, pelatihnya fokus waktu dia bergerak juga. Oke, jadi walaupun dia di kelas seperti itu, belum tentu di waktu latihan nari dia pendiam juga. Dia akan bergerak bebas sesuai dengan ininya. memang ekspresinya. Karakternya seperti itu berarti Bu, ingin bergerak-gerak terus. Berarti tari adalah jalan yang tepat untuk dia mengekspresikan diri gitu ya Bu ya. Saya iya. Jadi memang treatmentnya itu jauh lebih ekstra ketika kita menghadapi kelas 1, 2, 3 ya Bu ya di kelas rendah. Kalau saya kayaknya pokoknya anak itu nurut lah sama saya gimana. Mau serem dulu kan. Kesan pertamanya itu malah makin gak nurut deh Bu kalau gitu ya. Iya, mereka pasti keingat, oh sama ibu itu nggak enak karena pertama dia udah marah-marah gitu. Jadi kesan pertama kita kenalan sama mereka harus memberikan yang terbaik. Tapi kalau takut kan biasanya lebih nurut sih Bu anak-anak. Iya sih Bu. Enggak ya? Ya dalam artian yang negatif kan ya. Oh nggak boleh juga gitu ya Bu ya? Bisa. Anak-anak kalau sekarang itu nggak bisa diancam dia Mas. Diancam, nggak bisa ditakut-takuti gitu. Udah itu tadi masih alfa apa udah Z nih? Itu dari itu nggak bisa dia harus yang diberi pengertian kalau anak sekarang gitu. Dia nurut karena takut itu kan jadinya negatif ya. Beda dengan karena dia emang nurut atas kemauan dia sendiri karena dia suka dengan suatu hal gitu. Value-nya beda ya Bu, nilainya beda. Ini mungkin generasi tahun 70 mungkin ya dulu tidak ikut. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.